jadi kita sedang berada di mana? Nah, kita sedang berada di sebuah gedung peninggalan Belanda, yaitu Gedung Birau atau Semarang Cirebon Sultram SCS. Kami di sini akan mengulas dan mengelilingi sejarah dari gedung tersebut. Masyarakat sekitar menyebut gedung ini sebagai gedung adik dari Lawang Sewu, Semarang. Kalian udah tahu belum sih tentang Gedung Birau ini? Belum nih, Kak. Nah, kami di sini akan mengelilingi Gedung Birau. Let's go! Bangunan ikonik yang berada di pusat jantung kota Tegal ini memiliki sejarah penting perkereta-apian Indonesia. Ternyata Lawang 1 menyimpan banyak sejarah di dalamnya. Inilah Lawang 100 Pintu Lawang 100. Gedung Birau atau yang biasa dikenal Lawang 100 adalah bangunan bersejarah peninggalan Belanda yang terdapat di kota Tegal. Gedung Birau pertama kali dirancang pada tahun 1884 sampai 1971 oleh arsitek Belanda, Hendrik Macleijn-Pont. Hendrik adalah arsitek keturunan Belanda Bugis dan lahir di Jakarta. Hendrik membuat Gedung Birau mirip dengan kantor pusat TNI yang ada di Semarang. Arsitek Hendrik Macleijn-Pont menggunakan bahan-bahan lokal dalam pembangunan gedung. Setelah proklamasi pada tanggal 10 September 1945, Gedung Birau digunakan sebagai tempat pengibaran bendera merah putih. Gedung Birau merupakan bukti saksi sejarah perkeretaapian di tanah Jawa. Pada awalnya, gedung itu dibangun oleh seorang arsitek Belanda bernama Hendrik Macleijn-Pont pada tahun 1910. Setelah jadi, gedung itu kemudian dijadikan sebagai kantor perusahaan kereta api Semarang Cirebon Sultram SCS Masterpitch. Waktu itu, perusahaan SCS merupakan salah satu perusahaan transportasi yang melayani perjalanan kereta api lintas Cirebon, Tegal, Pekalongan, dan Semarang. Pada masa kependudukan Jepang di tahun 1942 hingga 1945, gedung itu dijadikan markas bala tentara Jepang. Bahkan, pada masa revolusi kemerdekaan, gedung ini dijadikan simbol perlawanan terhadap penduduk Jepang oleh para pemuda yang tergabung dalam Angkatan Muda Kereta Api AMKA dan pernah dijadikan sebagai tempat kampus Universitas Pancasakti Tegal. Pada masa pemerintahan kolonial, terdapat beberapa perusahaan kereta api, di antaranya milik perusahaan pemerintah Staatspoorwegen yang melayani trayek Batavia hingga Buitenzorg atau Bogor. Perusahaan kereta api ini juga membuka trayek Surabaya, Pasuruan, hingga Malang. Beberapa perusahaan kereta api lainnya yang pernah ada di Indonesia era pemerintahan kolonial antara lain Nederlandes-Indisch Spoorweg Masterpitch, Semarang Juana Sultram Masterpitch yang melayani Semarang Juana,
Sero Jadul Struntam melayani trayek Banyumas, Cilacap, Banjarnegara hingga Wonosobo. Gedung Birau adalah saksi bahwa Tegal menjadi penanda transportasi kereta api di Jawa yang tak lekang di guru zaman, meski banyak yang tak mengetahui di balik kekokohan bangunan ini. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 10 September 1945, gedung ini menjadi saksi pergerakan orang-orang Tegal melawan penjajah. Di sana, mereka mengibarkan bendera merah putih yang pada saat itu dilarang untuk dikibarkan. Gedung Birau memiliki langit-langit yang tinggi sehingga tampak megah. Meski sudah berusia ratusan tahun, gedung itu tampak masih kokoh berdiri dan tak tampak adanya kerusakan pada bagian-bagiannya. Ciri khasnya berupa bangunan yang didesain dengan dasar kebudayaan barat, namun adaptif terhadap keadaan iklim tropis yang kelembapan, curah hujan, dan intensitas cahaya mataharinya tinggi. Karyanya atas Gedung Birau merupakan karya pertamanya di Hindia Belanda. Ia merancang bangunan Semarang Cirebon Sutra Mastapich berkat koneksinya dengan petinggi SCS Henry de Vogue yang notabene merupakan pamannya. Secara arsitektural, kantor Birau itu menyiratkan satu mazhab arsitektur yang paling menarik. Itulah ciri arsitektur yang mengadopsi nilai-nilai barat dengan nilai-nilai setempat. Contohnya, landscape-nya itu tidak betul-betul seperti gedung-gedung di Eropa. Dia memperhatikan juga sirkulasi udara. Anda lihat di bawah itu ada rongga-rongga, ya. Kemudian plafonnya itu adalah kayu dan tinggi-tinggi. Kemudian jendelanya itu tidak seperti jendela rumah sekarang yang yang jumlahnya sedikit, tapi itu nyaris kayak lawang sewu. Sekarang mari kita lihat ruangan-ruangan di dalamnya yuk. Tapi beberapa jam kemudian minta pindah ke hotel. Beliau merasa ditarik-tarik oleh makhluk tak kelihatan. Kisah Tamudi. Kepala Stasiun Tegal Tarmudi mengatakan bahwa gedung tua itu memiliki cerita mistis berdasarkan pengalaman orang-orang yang pernah bermalam di sana. Suatu hari seorang anggota pimpinan KAI pernah mencoba bermalam di gedung ini, tapi beberapa jam kemudian minta pindah ke hotel. Beliau merasa ditarik-tarik oleh makhluk tak kelihatan. Kisah Tarmudi. Kekuatan bangunan Gedung Birau ini menjadi dasar pijakan selanjutnya bagi McLean Pons, terutama berkaitan dengan adaptasi lingkungan dan iklim serta pemakaian bahan bangunan. Luas bangunan Gedung Birau kurang lebih 7.106 meter, berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 11.000 meter. Panjang bangunan ini kurang lebih 120 meter dengan lebar kurang lebih 42 meter dan tinggi kurang lebih 36 meter.
Tarmudi juga mengatakan, diperkirakan di bawah gedung SCS ini ada bunker menuju ke Pelabuhan Tegal. Tapi, kata Tarmudi, pintu untuk masuk ke dalam bunker ini sudah ditutup. Antara kantor SCS dengan Pelabuhan Tegal berjarak sekitar 7 km, ujar Tarmudi. Seperti Jakarta, Cirebon, Semarang, Surabaya, Juwana, dan Cilacap adalah wilayah yang diincar perusahaan-perusahaan kereta api di masa kolonial. Karena kota-kota ini punya pelabuhan untuk ekspor berbagai hasil bumi dari Jawa, antara lain gula tebu, kayu jati, tembakau, pala, fuli, minyak, bahan bangunan, dan seterusnya. Saat ini, Gedung Birao dikelola oleh PT KAI dan sudah ditetapkan sebagai situs budaya. Letaknya hanya sekitar 150 meter dari stasiun kereta api Tegal. Gedung ini memiliki halaman yang luas dengan cat berwarna putih. Kemiripan bangunan ini dengan Lawang Sewu adalah keduanya memiliki banyak pintu dan jendela berukuran besar. Oke, jadi gimana nih? Udah lihat belum bangunannya? Well, demikian video ulasan kita tentang Gedung Birao. Guru Udara Cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. See you!